Ini kita membuat media tanam. Slow. Slow tapi siap. Slowly but sure. Ya. Nyampurnya harus rata. Tanahnya udah dua. Udah kelihatan tanahnya. Ini udah ada tanahnya belum ini? Ya, Izin Mas Fajar, pinjam satu, seorang dua, ya. Jadi ini Mas Pri, ini sekamnya ini menjadikan sekam seperti ini kayak mana caranya? Besok kan kita bikin praktek bikin pupuk. Iya. Besok kita bikin praktek bikin pupuk ya. Satu kali lagi Pak. Ya. Olahraga. Tanahnya kurang-kurang. Awas kena muka Pak, awas Pak. Awas Pak, kena muka Pak. Pelan-pelan. Jangan terlalu semangat. Lanjut. Oh iya ya. Buat narasi loh. Apa? Satu. Oh iya. Ayo sekam sini. Ya, ini proses pembuatan media tanam yang benar. Bahannya tanah dulu. Nah, kemudian ini ada urea padat yang ampasnya dari urea cair. Kemudian ditambahkan arang sekam. Nah, ini dia. Ini abu sekam. Udah satu-satu dong. Udah dulu. Yo. Nah, setelah ditumpuk 3 lapis kemudian dicampur sampai rata. Takutnya kelebihan nanti. Ya, dicampur dulu, Pak. Sudah. Pertama tanah. Belum Mas Sekam. Belum. Sudah pertama. Sudah. Tanahnya sudah tadi paling bawah tanah tadi. Penasaran kayaknya. Sudah pertama tanah. Itu tanahnya. Tanah pertama baru diisi. Sudah ada yang ngecek. Ya, pelan-pelan ya, Pak. Awas kena kaki temennya. Oh, kena kaki sendiri nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, kan kebal udah. Punya sendiri, nggak bisa dituntut. Nah, ini ketuanya ini. Semangat Mas ya. Logo koyo. Nogo Koyo. Nama kelompoknya Nogo Koyo. Kalau satu orang 5 itu berarti bikin berapa sekelompok ini berarti? 85 ya, Pak. Bikin 85. Wah, cuma sedikit. Yang pertama ya kan 10-10. Ngeri wakeh kan. Ini 3 argoan ya. Tadi malam itu hendaknya tidur tahu. Ini hari baru langsung 14 jam. Semangat ya. Kerja Rodi. Ini udah sesuai nih. Sudah, Pak. Satu bagian ya. Ya. Totalnya 3 argo, Pak, 85 sawah. Oh iya. Bandingannya 1, Pak. 3 argo, 3 argo. Udah lebih kayaknya.
Dipilih ya untuk batu-batunya jangan ikut dimasukkan. Plastik juga. Nanti sebentar lagi juga dia teman ini nanti. Ya. Nah, jadi prosesnya bener kayak gini teman-teman. Jadi setelah diisi itu nggak boleh dipadatkan, cukup digoyangkan saja. Jadi ini tidak boleh sampai padat. Jadi cukup digoyangkan. Masuk Pak. Nah, alatnya cukup mudah ya, itu pakai peralon iris miring. Nah, harus jadi alat buat bikin media tanam. Dan bahan-bahannya tadi tanah, kemudian kompos padat, kemudian arang sekam. Perbandingannya 1:1. Kegiatan pagi hari, aktivitas pagi hari untuk teman-teman pelatihan ini yaitu membuat media tanam, karena banyak dari masyarakat kita yang tidak mempunyai lahan yang luas dan hanya mempunyai sedikit lahan yang mungkin tanahnya kurang bagus, sudah tercemar banyak kimia. Makanya kita mengajarkan teman-teman ini untuk membuat media tanam menggunakan polybag. Dengan ini kita tidak terbatas untuk menanam, jadi dimanapun kita bisa menanam. Mau di batu-batuan seperti dilihat teman-teman di sini, tempatnya adalah bebatuan yang teman-teman peserta pelatihan ini kita ajak berpikir untuk bagaimana bisa memanfaatkan tempat yang seadanya bisa dijadikan lahan untuk pertanian, mencukupi kebutuhan Hari-hari. sayur-sayuran harian untuk rumah tangga teman-teman. Jadi untuk komposisinya kita menggunakan satu tanah tadi seperti yang disampaikan Pak Kapi, kemudian satu kompos. Yang kompos di sini yang kita maksud adalah ampas dari hasil pembuatan urea cair. Jadi kalau nanti kita praktek membuat urea cair, maka akan menghasilkan sekam yang bercampur dengan kohe itu, kemudian kita jadikan bahan. Kemudian satu lagi yang kita pakai adalah arang sekam. Itu paling bagus arang sekam, bukan abu ya. Kalau abu kan sudah selesai pembakaran, tapi ini adalah arang sekam yang kita pakai. Jadi teman-teman, dari media tanam yang dibuat oleh teman-teman ini, besok kita akan melakukan kegiatan lagi, yaitu penanaman. Karena kita berada di bebatuan, supaya tidak merepotkan setiap hari harus menyiram pakai gembor atau gayung, ya agak repot. Kalau kita siram menggunakan selang biasa, ya selang yang segede ini, itu mengakibatkan pemadatan dari media tanam tersebut. Jadi kita tidak menyarankan teman-teman menyiram media tanam yang ada polybag ini menggunakan gayung. Misal disiram pakai gayung atau pakai selang yang biasa untuk nyuci mobil, kita tidak menyarankan seperti itu. Karena semakin banyak kita siram, maka media tanam akan menjadi padat. Walaupun ada komposnya, kalau ini kita siram berlebihan, dia akan terbuang sia-sia. Jadi kita menggunakan sistem modern, yaitu menggunakan drip irigasi, menggunakan selang kecil-kecil yang keluarnya itu hanya netes. Dengan sistem seperti itu, maka media tanam ini akan terus gembur. Dia akan terus gembur, akan terus bisa dipakai. Bahkan
bukan hanya sekali tanam, mungkin pas tanam kemudian bisa 2 kali tanam mungkin. Tetapi kalau cara penyiramannya ini terlalu banyak, ada tekanan air yang masuk ke dalam polybag ini membuat kepadatan. Makanya yang teman-teman yang sudah pernah membuat di rumah, makanya kan banyak yang mengeluh, wah kalau saya mau buat media tanam ini kok padat ya gitu, kok cuman sekali tanam aja udah nggak bisa lagi karena terjadi kepadatan. Maka dari itu misalnya teman-teman ini nggak punya drip irigasi atau selang irigasi atau irigasi tetes, teman-teman bisa dengan cara lain, misalnya di spray. Tapi agak repot karena kan kita harus mengocor dengan penetesan, itu kan agak repot. Tetapi bisa juga misalnya ini dikasih kayu, kemudian kita kasih botol, ya botol, misalnya botol air mineral, kasih aja yang setengah liter, kemudian kita buat lubang supaya dia terus menetes. Caranya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang ada, ya. Konsepnya kita selalu menggunakan apa yang ada. Ini saya beri ilustrasi ke teman-teman tadi supaya teman-teman biar jangan bilang, loh ini saya harus beli selang dong, jadi harus biaya banyak dong gitu. Ya, tetapi ada solusi gitu. Solusinya seperti tadi. Ini kasih kayu atau bisa dengan cara teman-teman ya. Soalnya ini nggak ada barangnya, saya kasih ilustrasi untuk teman-teman yang menonton di rumah untuk berpikir. Jadi bisa di sini dikasih tali, ya kan? Bisa menggunakan rapia. Kalau rapia pasti di warung sebelah ada kan? Menggunakan rapia, kemudian untuk menggantung botol-botol tadi, botolnya tadi. Jadi tidak perlu menggunakan kayu, tapi botol tadi dibalik, kemudian digantung pakai benang tadi, kemudian dibuat lubang supaya dia menetes. Tetapi kita kan nggak harus setiap hari itu, mungkin tetesannya bisa 2 hari sekali 1 botol, untuk segini kan mungkin sudah berlebihan. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Jadi memanfaatkan supaya sampah-sampah botol mineral juga bisa dipakai untuk sarana memberikan air untuk media tanam tersebut. Oke teman-teman, nanti kita akan review lagi apa yang sudah dikerjakan teman-teman di sini. Coba kita jalan dari ujung barat dulu. Oke teman-teman yang grup Novokoyo, ini mana lahannya, di mana, dipilih di mana? Kita ada 3 spot Pak, sebelah sana sama sebelah sana, karena kita mencari cahaya. Kira-kira yang ada cahayanya. Ya betul. Jadi betul, ini teman-teman memilih ini yang banyak cahaya. Jadi sebenarnya kenapa kok ini pelatihan kok dikasih lahan yang kayak gini banyak pohon itu kan? Sebenarnya kita mengajak teman-teman itu untuk berpikir tanaman apa yang cocok di bawah naungan gitu. Jadi tidak ada tempat yang tidak bisa ditanami. Di sini walaupun ada naungan pohon, tetapi dia sesekali tetap dapat sinar matahari, betul nggak? Nah, disitulah kita berpikir, misalnya nanti lahan sampean ini yang ada di sini kan masih kena matahari, maka ditanami tanaman yang berbeda. Mungkin tanaman-tanaman sayuran, misalnya sayuran yang tidak butuh banyak matahari, itu bisa diatur. Jadi silakan nanti teman-teman ini diatur seindah mungkin. Gimana caranya? Kemudian setelah besok kita di sini kan menggunakan drip irigasi, nanti teman-teman silakan perkirakan tanaman apa yang cocok di daerah yang banyak naungan. Gimana? Tanamannya nanti bebas mau pilih apa? Ya, kan itu ada di materi Pak Bayu, nanti bisa dipikirkan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yel-yelnya gimana? Yel-yelnya petani BSM. Yel-yelnya tetap petani BSM. BSM aja ya. BSM. Petani BSM. Sehat, mandiri, sejahtera.